juga adalah ketika mengelola konten sosial media itu teman-teman perlu menyesuaikan konten dengan platform. Iya, connection unstable, bentar lagi Bayu ngomong nih. Oh enggak ternyata. Masih kedengeran, Mas. Oke. Oke. Nah, kemudian di sini sesuaikan konten dengan platform. Maksudnya dengan berdasarkan user insight ya. Jadi contohnya gini, misalkan misalkan kontennya tentang info lowongan kerja. Kan sebenarnya paling relate itu di LinkedIn ya. Makanya saya cantumin di situ loh ikonnya logo LinkedIn. Jadi kayak kalau misalkan kita masukin info loker tapi di TikTok ya sebenarnya ada aja yang mau gitu kan. Cuman menurut saya nggak relate gitu. Jadi mendingan kalau info loker atau info-info hal-hal yang sifatnya official misalkan kita pengen nih konten ini biar dilihat investor misalkan. Ya kayaknya bagusnya di LinkedIn kayak gitu ya. Kan kayak pengen dilihat investor tapi postingnya di TikTok kan kayaknya nggak juga gitu. Investor kita kayaknya jarang buka TikTok. Mungkin ada juga yang nggak pernah malah kayak gitu kan. Kemudian contohnya yang kedua itu promo gajian buat ibu RT. Nah, ya, ibu RT itu maksudnya ibu rumah tangga ya. Nah, ya ini contoh cocoknya kan ditaruh di Instagram, di Facebook ataupun di TikTok kayak gitu kan. Misalkan juga ada media rilis. Nah, media rilis misalkan ditaruhnya di LinkedIn, Twitter, ataupun di Facebook gitu. Kemudian ya video tutorial misalkan. Karena video tutorial itu kan biasanya kan dicari kan, ya makanya kita taruhnya di Facebook, Instagram, atau TikTok, atau di YouTube karena harus ditonton lah kayak gitu gampangnya. Selanjutnya saya punya juga sesuaikan konten dengan perilaku usernya gitu. Jadi ini ada contoh beberapa kriteria konten berdasarkan sifatnya ya gitu ya. Sifat konten dan sifat platform gitu. Jadi yang pertama itu kayak di Instagram dan Facebook misalkan objektif konten kita, tujuan konten ini pengennya gimana nih biar konten ini viral nih, terus di-share banyak orang gitu kan. Terus malah postingnya di mana misalkan, di LinkedIn gitu kan. Di LinkedIn kan notabene orang-orang bisnis lah ya, orang-orang expertise gitu. Sih dia jarang ya mungkin bisa aja di LinkedIn kalau kontennya tentang, official gitu atau tentang hal-hal yang bersifat, berbau-bau corporate lah, corporate identity gitu kan, corporate information maksudnya. Nah itu baru bisa di LinkedIn, tapi kalau misalkan pengennya produk yang sensasional misalkan, terus pengennya viral gitu kan, nah kita asumsinya konten ini adalah buatlah konten-konten yang bersifat shareable gitu. Di mana yang bisa melakukan share gitu ya, ya pastinya di Facebook ataupun di Instagram gitu ya. Nah, itu kan lebih gampang karena usernya lebih banyak gitu ya dan sekarang emang paling besar lah usernya. Nah, kalau mau kita viral ya udah pasang aja di Facebook atau di Instagram gitu dan ditambah di platform itu emang bisa nge-share gitu kan. Jadi emang sifatnya terutama di Facebook sendiri lah ya. Di Facebook itu perilaku usernya itu lebih hal-hal orang-orang yang lebih suka nge-share gitu shareable karena banyak lah ya di Facebook itu orang-orang yang pengen kayak contohnya pengen kelihatan pintar misalkan Kak, jadi dia sharing informasi-informasi tentang, hal-hal yang menurut dia teman-temannya ini nggak tahu lah misalkan. Jadi dia share terus kayak gitu. Bisa jadi ke WhatsApp juga kayak gitu kan. Sama di Facebook di Instagram juga sama kan, karena di Instagram kan bisa bikin story itu lebih banyak story. Jadi kayak ada orang nih yang pengen nyela si orang misalnya, si orang ini misalnya, "Nih konten ini cocok banget nih buat si ini nih," gitu. "Ah, gue share ah," katanya, "share biar si ini ngelihat," kayak gitu. Karena itu kayak gitulah. Jadi ada juga konten yang sifatnya shareable contohnya. Kemudian ada konten-konten yang kriterianya jenisnya lovable gitu ya, disukain aja, buat disuka-sukain doang. Jadi kayak, ya udah emang konten ini dibuat untuk disukain, misalkan cuman gambar foto bagus, estetik lah, misalnya kontennya estetik banget, gambar produknya bagus, terus gambar orangnya cantik atau orangnya ganteng, gitu emang buat hanya untuk di lovable. Nah itu misalkan cocoknya di TikTok atau di Instagram lah kayak gitu kan, karena emang base-nya mereka untuk media sharing kayak gitu kan. Kayak gitu. Kemudian ada juga konten yang sifatnya saveable gitu ya, yang bisa disimpan lah ya kayak gitu ya. Nah, contohnya di Instagram, di TikTok kan di Instagram kita bisa save gitu kan, di TikTok juga bisa lah ya. Terus kemudian di LinkedIn kayak gitu ya. Sebenarnya ini saya kayaknya salah masukin ikonnya ini pas ngedit. Nah, harusnya di sini ada Instagram, kemudian ada LinkedIn. LinkedIn kan kita bisa dari slide share tuh suka banyak kan di LinkedIn orang-orang yang bagiin konten tentang tutorial apa atau tuh tentang review mereka tentang apapun lah ya.
dari slide share ke LinkedIn kayak gitu kan. Itu kan bisa kita save buat nanti kita pelajarin ulang ataupun di Facebook juga sebenarnya kan, bisa juga kayak gitu. Ada banyak juga orang-orang yang buka artikel ini di-share kayak gitu kan, nah bisa disimpan kayak gitu-gitulah. Jadi konten-kontennya bisa bersifatnya savable kayak gitu ya. Kemudian ada juga konten yang sifatnya Findable gitu ya. Ya maksudnya kayak gimana sih? Ya findable itu ya konten-konten yang bisa ditemuin lah ya, yang orang cari misalkan orang nyari biasanya di mana sih? Pasti di search engine kan kayak gitu, di search engine. Nah, kalau kita taruh di Instagram sebenarnya emang bisa aja bagus gitu kan, bisa aja ditemuin. Cuman karena Instagram sendiri sebenarnya di mata SEO itu untuk kebutuhan SEO itu kurang bagus lah ya. Sebenarnya ada fitur Instagram yang di bawahnya itu ada yang kayak SEO lah ya, kita bisa nambahin alternative tag atau ALT text lah kayak gitu, ALT text di Instagram. Cuman itu emang kita sekarang jarang pakai, Bu. Saya sih pakai gitu ya, mungkin teman-teman kurang ngeh gitu dengan fitur itu, karena itu adanya di advanced option di Instagram gitu. Sebenarnya alternative text itu gunanya kalau di dalam pemrograman itu, ketika suatu gambar nggak tampil, maka teks itu yang akan diambil lah ya gitu. Nah, itu yang nanti sama si robotnya search engine terutama Google ataupun yang lainnya, mereka ambil untuk mem mengklasifikasi lah itu adalah konten apa kayak gitu. Nah, itu, sedikit insight aja. Nah, kita lanjut ke vendible, yaitu adalah misalkan kita bikinnya video tutorial, misalkan produk kita produk kita IoT tadi ya. Orang-orang kan pasti nyari tutorialnya cara pakainya gimana sih kayak gitu. Nah, carilah di Google cara pakai, sayurin misalnya atau cara belanja di sayurin. Nah, Google ini akan menampilkan kan, konten-konten yang relate dengan produk kita lah terutama. Pasti kalau video tutorial karena dia kita asumsikan, orang-orang lebih senang nontonnya di Facebook, ya udah pasti yang nampil misalkan Facebook, terus kita juga upload di YouTube karena atau bisa jadi orang orang langsung pengennya lihat video pengennya nonton video, ya udah dia carinya dia akan diarahin kepada suatu, video di YouTube. Ataupun bisa juga di Twitter gitu ya, kita bikin kontennya di Twitter karena Twitter itu emang bagus buat SEO dan backlink terutama. Atau misalkan ya kita juga bisa posting di dalam, blog di dalam website kita sendiri kayak gitu ya, yang harapannya nanti ke indeks, di Google. Nah, itu kan akan bagus buat, SEO of page-nya kayak gitu ya, untuk membangun traffic organik ke website kita. Itu sih contoh-contohnya. Semoga ngerti ya. Nah, sebenarnya masih banyak nggak ya konten-konten jenis-jenis konten yang lain dan ini ya contoh-contoh sederhana aja biar teman-teman juga maksud saya mempertimbangkan hal-hal berikut kayak gitu. Nah, kemudian sesuaikan kreatif dengan audiens dan brand mood lah ya. Ini sebenarnya udah dibahas juga kemarin. Cuman saya ingetin aja setelah udah tahu mau bikin konten apa, konten yang terus jadwalnya kapan, kemudian mau di placement di mana atau mau dipublish di mana, baru kita pikirin yang sesuai kayak gimana gitu kan. Yang sesuai gambarnya kayak gimana nih, bahasa yang dipakainya apa, eee, visualnya seperti apa. Terus apa yang menjadi point of interest-nya gitu ya, apa gitu kan. Nah itu juga dipikirin misalkan ya kayak tadi ya, kalau kita mau postingnya di story tapi gambarnya kotak, jadi kan kurang kurang bagus, jadi nggak optimal gitu ya, nggak asik lah ya bahasa santainya gitu, nggak asik kontennya gitu kan. Kontennya kotak tapi kita postingnya di story jadi nggak enak aja gitu dilihatnya kayak gitu kan. Terus misalnya, ya kita mau bikin konten ini biar kalau di-share jadi bagus nih tampilannya, misalkan kayak kita bikin artikel di blog kita gitu misalkan, terus pengennya konten ini kalau di-share ke Facebook jadinya bagus nih, apa ya, presisi lah dan optimal sesuai dengan Facebook Graph gitu. Ada di Facebook namanya istilahnya Facebook Graph. Jadi Facebook Graph itu adalah, suatu skripnya Facebook buat nampilin gambar lah kayak gitu. Jadi ketika Facebook kita ngopi link terus posting di Facebook, waktu kita posting tuh akan nge-generate sendiri tuh gambarnya. Nah, itu biasanya kalau gambarnya nggak sesuai dengan ketentuannya Facebook, nanti akan secara default dia akan menampilkan logo website website kita gitu kan. Nah, makanya visualnya juga perlu dipikirin kayak gitu-gitu sih, teman-teman. Contoh dari penyesuaian kreatif ya, untuk yang sesuai dengan konten kita. Bisa juga kayak tadi ya kita udah bahas juga. Misalkan brand kitanya, bisnis gitu ya, brand kitanya bisnis mahal gitu, pengen pengen menarget pengen nunjukin bahwa kita itu adalah produk yang bagus atau munculin kita itu bisnis yang profesional. Nah, gambar yang ditampilin juga harus profesional, misalkan
gambar kantornya bagus, gambar orang-orang yang kerjanya juga cantik-cantik, ganteng-ganteng, rapi-rapi kayak gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu juga harus dipertimbangkan sama teman-teman ketika membuat konten atau brand mood-nya. Gampangnya ini bisa di ATM aja dulu lah, kita cari di Pinterest atau lihat aja kompetitor apa yang dilakuin kayak gitu-gitu loh gampangnya. Yang pasti kalau mau ngintip, ngintipnya yang udah jalan, jangan yang belum jalan kayak gitu. Karena nanti akan keblejok sendiri kayak gitu. Nah, kita sebenarnya udah sampai kepada penghujung materi gitu ya. Penghujung materi nih teman-teman. Jadi sebelum saya tutup, semoga tadi teman-teman udah ngerti ya terkait social media management dan tentang customer loyalty. Saja di sini saya kasih bonus track gitu ya. Bonus track ini mumpung masih works nih, saya bocorin di workshop ini nih. Jadi ini tips buat naikin followers di Instagram nih. Ini dicatat nih, di capture juga nggak apa-apa. Gitu. Ya itu. Jadi ini sejauh ini saya masih pakai sih sampai hari ini gitu ya buat manage klien-klien kita. Cuman di sini saya kasih disclaimer sebelum teman-teman mengimplementasikan ini. Ini bagus untuk meningkatkan follower, tapi biasanya cuma bisa sampai 5.000 sampai 10.000, tapi membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan kayak gitu ya. Teman-teman tinggal bikin aja giveaway secara berkala kayak gitu ya. Karena apa? Karena emang market size-nya untuk orang-orang yang mau main kayak gini cuman segitu yang pastinya nih yang jadi captive market. Kemudian yang kedua disclaimer-nya itu adalah ketika teman-teman menggunakan metode ini jadi jangan mengharapkan teman-teman menghasilkan penjualan atau menghasilkan konversi daripada user-user yang nanti follower-follower yang berhasil teman-teman akuisisi melalui kegiatan ini. Karena notabene ini adalah saya menarget ini adalah giveaway hunter ya, giveaway hunter gitu. Jadi sorry to say gitu ya, pasti yang giveaway hunter kan pasti dia ya cari giveaway terus gitu kan. Jadi nggak berdampak bagus lah terhadap penjualan, kasarnya kayak gitu. Jadi bagus untuk exposure karena kan sebenarnya followers juga bagus lah untuk exposure kayak gitu ya. Jadi ini nggak bagus untuk konversi kayak gitu. Jadi sederhananya teman-teman jangan mengharapkan penjualan ketika lihat oh followers udah banyak nih dari giveaway yang kemarin tapi kok nggak ada yang jualan. Nah teman-teman jangan sampai terjebak di dalam pemikiran seperti itu kayak gitu. Oke, jadi langsung aja. Pertama-tama ini ada gambar gitu ya. Pertama-tama yang perlu teman-teman siapkan adalah pertama visualnya. Visualnya tuh harus begini nih. Harus begini maksudnya biar stand out, tapi ya boleh teman-teman explore, cuman sederhananya atau gampangnya kayak gini lah ya, gampangnya kayak gini. Ini saya udah coba beberapa gitu ya. Coba beberapa yang paling bagus performanya kayak gini gitu ya. Jadi di sini ada gate-nya, gunakan desain layout yang mencolok tapi rapi lah. Karena ini akan ditemuin sama orang-orang itu ketika mereka explore gitu ya, atau search hashtag lah. Ya, jadi akan di-explore. Ya, gunakan yang mencolok nih, tapi rapi. Ini saya pilih warna kuning di dalam bordernya atau listnya gitu, outline-nya. Nah itu karena biar mencolok sebenarnya kayak gitu. Dan warna merah ini kan warnanya si brand mood-nya Sayurin ya kan, kayak gitu. Nah mencolok tapi rapih dan mudah diidentifikasi kalau itu adalah giveaway. Jadi orang-orang langsung kalau ini adalah giveaway gitu ketika sekali lihat lah ya. Ketika udah mencolok pas sebelum mereka klik juga udah tahu bahwa ini adalah konten giveaway. Nah itu harus mudah diidentifikasi seperti itu. Kemudian pilih gambar yang dijadikan nanti sama teman-teman sebagai clue-nya yang mudah dipahami gitu lah. Jadi nggak usah yang pusing-pusing. Jadi ya ini kita si audiensnya jadi bingung kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah tampilkan clue yang mudah dan stable. Bayu ngomongin kami. Silakan Mas dilanjut. Halo Mas Fahmi. Nah, ya halo Mbak. Ya, Mbak. Nah, selanjutnya ya tadi ya tampilkan clue yang mudah kemudian tampilkan juga hadiahnya apa di dalam desain. Ini kan ini ada 2 contoh ya di sebelah kanan ya. Saya bikin headline-nya itu yang saya highlight headline-nya sebagai clue-nya gitu ya yang mudah. Terus saya anak kelahiran 90-an pasti tahu deh gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah yang bisa membangun emosional gitu ya.
anak 90-an pasti akan tahu gitu. Jadi anak 90-an merasa tertunjuk, tapi yang bukan 90-an juga merasa tertunjuk. Masa 90-an doang yang tahu gitu misalkan. Yang maksudnya yang tahu Popeye gitu kan. Atau tentang Popeye, saya di sini pengen nunjuk anak 90-an tapi pengen juga anak yang enggak 90-an juga ngerasa tertunjuk kayak gitu ya. Jadi dia akan ngerasa so tahu tuh pasti kan kayak, "Wah, enggak kok enggak 90 tua enggak 90-an doang yang tahu, saya juga tahu," gitu kan. Contohnya kayak gitu gampangnya ya. Kemudian di situ juga saya nampilin gambarnya bayam, ini sebenarnya kan gambar bayam ya kalau teman-teman tahu ya. Pasti teman-teman udah tahu kan. Ini adalah gambar bayam nih. Jadi saya pakai clue-nya yang gampang dan emang gampang ditebak aja gitu. Gampang ditebak dan saya tulisin di sini nih sedikit sedikit ringkasan daripada si regulasinya gitu ya. Jadi jawab dan mention ke 5 teman kamu, akan kami undi secara acak 3 nama yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Nah, berhadiah saldo link aja. Nah, ini dijelasin aja jadi mereka tahu dapat hadiahnya apa gitu. Nah, ini sebisa mungkin ditaruhnya udah kayak kayak gini lah ya, udah jelas nih poin-poin ini. Atau bisa contoh yang kedua gitu ya. Contoh yang keduanya itu adalah bisa pakai tulisan aja gampang gini. Kasih gambar objeknya di belakang sebenarnya kan pasti yang nebak nanti pasti akan merasa kayak gampang banget ini mah karena kan clue-nya aja bayem jelas-jelas ada ya. Sebenarnya kita maunya kayak gitu kan. Nggak apa-apa. Nah, jadi ya masih sama kan, ini sayur kesukaan Popeye, sama ininya masih sama. Terus kita kasih clue di belakangnya gambar yang sebenarnya mau kita tutupin ceritanya gitu, padahal padahal enggak gitu. Emang kita pengen tutupin tapi pengen kita kasih tahu. Terus kita kasih di sini clue-nya Y misalkan, ya udah tahu lah ini bayam gitu kan. Nah itu contoh visualnya ya. Selanjutnya guide untuk copywriting-nya gitu. Nah di sebelah sebelum ke copywriting di sini saya punya guide dulu untuk regulasi giveaway-nya. Yang pertama itu upayakan hanya satu flow, maksudnya apa? Jadi ketika ada regulasi jangan terlalu ribet gitu, orang harus ngejawabnya harus, install ini, kemudian mention ini, kemudian share ke sini, terus baru dapat ini. Wah itu kan udah 3 tuh. Usahakan flow-nya cuma satu gitu kan. Dia jawab, kemudian suruh ngapain gitu. Itu kalau di sini saya bikinnya yang tadi 2 gitu kan. Yang pertama adalah suruh follow dulu, kemudian suruh di sini saya bikin 3 nih. Sini saya bikin 3, suruh follow, kemudian suruh spam, postingan, kemudian suruh, mention ke 5 temannya. Tapi ini semua hal ini bisa dilakukan dalam satu waktu sebenarnya sama mereka user kita kan nantinya. Dan yang kedua itu regulasinya adalah buat mudah untuk menang kayak gitu ya. Buat mudah untuk menang, kemudiannya juga emang kita sengaja buat yang mudah ditebak kayak gitu. Jadi jangan susah-susah bikin soalnya. Jadi itu namanya bukan giveaway, itu adalah ujian matematika kalau susah. Jadi bikin aja gampang-gampang teman-teman, oke? Kemudian, nah ini untuk guide copywriting-nya nih ya. Di sini kita bikin, "Halo halo Bun, Sayurin mau tes ingatan bunda-bunda nih yang lahir tahun 90-an. Ayahnya juga boleh jawab kok," misalkan kayak gitu ya. Jadi biar nggak cuma bunda-bundanya doang, nanti yang laki-laki jadi nggak mau jawab karena di sini saya panggilnya Bun. Nah ini contoh greeting-nya gitu kan. Di sini nah bagian sini isi aja dengan greeting, kemudian di sini adalah storytelling-nya, "Wasip yuk main tebak-tebakan sambil nonton telenovela," misalnya kayak gitu. Di sini ada call to action. Kalau udah tahu jawabannya langsung aja ya ketik jawaban kamu di kolom komentar. Terus cara ikutannya wajib follow, kemudian spam like. Yang ketiga isi, ini nggak usah sih, ini langsung aja isi jawabannya, waktu itu saya suruh pantun. Isi jawabannya gitu kan. Nah, ya udah gampang langsung di bawahnya footer daripada beranda. Kalau saya biasanya nerapin footer selalu ada di bawah yang namanya juga footer jadi ada di bawah. Nah, ini boleh diikutin aja langsung pattern-nya, percaya kayak gitu nggak apa-apa. Kemudian ada juga yang terakhir adalah guide hashtag. Nah, karena ini, pentingnya di sini ya. Jadi pertama untuk ketika menulis hashtag di bawah pasti di bawah footer ya. Di bawah footer itu teman-teman isi aja hashtag hashtag brand teman-teman, kemudian kata kunci brand-nya, kemudian yang ketiga adalah hashtag yang relate dan banyak volumenya tinggi, kemudian hashtag wajib untuk giveaway. Nah, kalau untuk menarget si giveaway hunter tadi pakailah hashtag-hashtag ini. Ini hashtag yang wajib diisi ini untuk menarget si giveaway hunter tadi. Pasti mereka karena mereka itu ada ya sekitar 5.000 sampai 10.000 orang itu di Instagram yang setiap hari kerjanya udah gitu aja, gitu. Jawabin kuis orang teman-teman dan dia pasti dan mereka secara loyal, secara ikhlas lah ya, follow akun teman-teman. Kemudian di sini clue yang terakhir terkait hashtag adalah maksimal 20 hashtag. Nah contohnya implementasi hashtag-nya kayak gini ya.
Yang pertama ini contoh, ini nanti nggak usah di enter kayak gini ya, ini saya enter biar gampang aja ngejelasin ke teman-teman. Yang pertama di sini adalah hashtag sayurin misalkan, karena nama brand kita kan sayurin tadi. Kemudian di sini adalah kata kunci brand, misalkan kata kunci brandnya adalah sayur online, beli sayur, sayuran, aplikasi sayur misalkan. Kemudian yang relate ya, yang terkait dengan si produk kita ya, si sayur ini adalah resep sayur, masakan sayur, tapi yang volumenya tinggi-tinggi nih, yang banyak orang cari di hashtag ini di Instagram misalnya. Banyak sayur, aplikasi aplikasi sembako, misalkan sembako online yang harusnya nggak ada enter ya, nggak ada spasi. Kemudian yang wajib untuk di-giveaway baru di bawahnya pasangin ini, gitu teman-teman. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, manfaatkanlah. Terima kasih. Saya kembaliin ke Bayu. Bermanfaat dong pastinya. Banyak banget yang didapat teman-teman. Terutama tadi tuh banyak banget tipsnya. Bisa teman-teman aplikasiin setelah ini ya. Oke deh kalau gitu Mas Fahmi silakan loh minum dulu. Ya, ini lagi minum dulu, Mbak. Ya, silakan. Pasti haus banget ya setelah tadi sharing banyak seputar sosial media manajemen. Di sini siapa yang udah terbiasa manage sosial media? Kalau teman-teman lagi ada usaha yang dijalanin sih pasti kayaknya udah biasa ya. Boleh share nih di sini pengalamannya gimana? Atau ada yang pernah buat giveaway? Jadi menarik ya pembukaannya ya. Yuk tebak-tebakan sambil nonton telenovela. Ada yang suka nonton telenovela di sini barangkali? Oke deh Waduh, kalau gitu. Mas Fahmi udah siap nih untuk sesi Q&A? boleh Mbak, silakan. Oh iya, untuk teman-teman yang tanya, mana ya link surveinya? Udah saya share ya di kolom chat. Teman-teman bisa share bisa cek kolom chatnya. Di situ ada link surveinya, silahkan diisi ya. Terutama buat teman-teman yang perlu slide presentasi, workshop digital marketing, juga video playback-nya. Karena nanti akan kita share ke email yang tertera di link survei. Nah, tujuannya apa sih? Biar kita tahu nih, teman-teman, untuk bulan depan banyak yang request event apa ya, temanya apa. Terus barangkali teman-teman juga punya request pengen belajar bareng siapa. Siapa tahu nih, BDV bisa mengakomodir requestan teman-teman. Kan seru tuh. Karena memang kita rutin menyelenggarakan webinar setiap bulannya. Temanya itu tadi, beda-beda. Ada yang seputar programming, ada yang seputar desain, ada yang seputar bisnis, dan marketing juga. Request bikin video konten. Wah, ini kayaknya videographer nih. Tolong kirim ulang, Kak, koneksi saya kurang bagus, jadi tadi ke logout. Oh, oke, saya kirim ulang ya. Saya kirim ulang sama rules giveaway-nya deh. Siapa tahu tadi ada yang baca. Oke, udah saya share ulang ya, silakan dicek. Link feedback belum ya, Kak? Oh, udah, Kak. Tadi barusan saya juga udah share ulang, bisa dicek ya di kolom chatnya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih kembali, Kak Fitria. Nah, pokoknya buat teman-teman yang punya ide atau yang pengen belajar sesuatu apa gitu, boleh nanti ditulis di ini ya, di link surveinya, karena biasanya kita suka cekin itu tuh sebagai referensi untuk webinar bulan depan. Oke deh, kita move ke Q&A. Adakah Syamsi Rishad? Ini pertanyaannya masih terkait pertanyaan yang sebelumnya, Mas. Terkait penggunaan influencer. Nah, pertanyaan dari Kak Syamsi adalah, berarti influencer hanya sebatas mendapatkan exposure saja ya? Nah, untuk mendapatkan exposure yang sesuai harapan kita, bagaimana tips memilih influencernya? Soalnya banyak kasus influencer dengan followers banyak, tapi engagement-nya tidak sesuai. Wah, kayaknya Kak Syamsi udah pernah endorse beberapa influencer ya? Boleh tuh diceritain Mas pengalamannya? Gimana tuh Mas kira-kira jawabannya? Oke, jawabannya gini. Jadi, bentar. Jadi sebenarnya itu emang sengaja dilakuin Facebook sama Instagram buat membunuh para influencer awalnya gitu ya. Mereka karena akhirnya yang terjadi adalah influencer dan selebgram itu nggak dikasih reach sama si Facebook gitu karena ya
Pertama kan banyak yang dulu kita bisa mengidentifikasi mereka mana yang followersnya fake atau enggak, itu dari, engagement rate ya kayak gitu ya. Sekarang nggak bisa kayak gitu karena ketika kita posting suatu konten kan, sekarang di Instagram teman-teman bisa coba sendiri ya, yang paling atas itu yang udah bukan lagi yang sesuai waktu gitu ya, yang sesuai waktu, tapi yang paling banyak disukai sama circle kita gitu ya, paling banyak disukai dulu sama circle kita, dan yang kemudian direkomendasikan oleh Facebook. Karena ya Facebook pun melakukan percobaan, ini berdasarkan rilisnya Facebook ya, melakukan 11 juta kali percobaan setiap detiknya terhadap kita itu tuh, kayak gitu. Jadi ya kayak tadi, influencer-influencer itu makanya nggak dikasih reach. Nah, untuk mengukur efektivitas, dari influencer itu, mana yang asli atau enggak, ya harus dicoba sebenarnya. Kalau saran saya sih, eee, gimana ya, memilih influencer yang pasti yang pertama itu yang relate lah dengan produk kitanya. Mereka misalkan kita produknya, apa ya, produknya misalkan aplikasi kesehatan, ya udah kita endorse-nya ya orang-orang yang sering ngomongin kesehatan aja, yang jelas-jelas banyak yang komen lah gitu. Jadi jangan lihatnya likes lah ya, jangan lihatnya likes, lihat aja yang komen. Ketika dia posting banyak nggak yang komen kayak gitu kan. Karena kan interaksi yang sebenarnya adalah, komunikasi gitu ya, terjadinya komunikasi bukan cuma likes atau, eee, love doang gitu ya. Terjadinya komentar gitu dan atau sebenarnya yang bagus itu konten yang akan di mata Instagram, terutama Instagram ya, yang bagus di mata Instagram itu adalah konten-konten yang di-save kayak gitu. Yang sering di-save itu akan bagus di mata Instagram, berarti ini kontennya relate nih dengan si audiens kayak gitu. Nah, sehingga akan dipasarkan ulang lah sama akan ditawarkan ulang kepada user-user yang lainnya kayak gitu. Nah, menjawab nggak ya? Semoga menjawab tuh pertanyaannya. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas, nanti Kak Syamsi bisa bertanya kembali ya. Next, kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Fahira Rizkia. Cara baca insight di Instagram itu bagaimana ya, Kak? Agar tahu jam dan hari terbaik untuk posting. Kemudian, izin bertanya juga, bagaimana cara meningkatkan interaksi di feeds Instagram? Karena di Instagram bisnis saya lebih aktif di Instastory seperti di fitur Games dan Q&A daripada di feeds ketika buat postingan tips dan Q&A. Ya. Kalau ngeliat insight tadi, ya itu ada di profil pastikan, di menu insight ada insight-nya, waktu dan tanggal sorry, bisa kita filter berdasarkan hari dan bisa berdasarkan minggu ya, misalnya seminggu itu hari-harinya apa aja gitu ya. Kalau kita klik kita pilihnya day, berarti sehari itu jamnya berapa aja, kayak gitu ya. Nah nanti teman-teman pelajarin sendiri dan itu ya jadi jangan cuman kalau ketika intinya gini, banyak orang kan yang ngelihat sebuah insight itu hanya cuma data ya, data itu tuh statistik, tapi jangan. Coba teman-teman ketika membaca sebuah data atau menganalisa sebuah statistik, teman-teman bayangin ini jika, diimplementasikan secara nyata itu sepertinya seperti apa sih? Misalkan, kok ini jam 7 itu kosong ya, yang ke-reach ya, atau yang reach-nya kosong, begitupun yang interaksinya kosong misalnya. Itu kan teman-teman bayangin misalkan jam 7 pagi lah ini, oh jam 7 pagi lagi WFH gini memang orang-orang belum pada bangun sih gitu misalnya kan. Bayanginnya maksudnya sampai kayak gitulah dibayanginnya sehingga teman-teman menganalisanya bisa lebih realistis karena ya banyak orang yang cuman ngeliatin data tapi nggak literasi gitu ya, nggak di literasi. Makanya tadi saya bilang, eee, di sini pemahaman tentang literasi juga sangat diperlukan gitu ya, ketika meliterasi ide-ide, meliterasi data-data kayak gitu ya. Sehingga menjadi sebuah, hal-hal yang lebih visible gitu. Kalau kita lihat data kan nggak mungkin kita bisa lihat datanya tapi nggak visible secara, kasat mata gitu ya. Jadi mendingan, tadi pemahaman literasinya perlu lebih baik. Terus itu mungkin jawaban yang pertama. Yang kedua, kalau mainin di feed itu sejauh ini sih, saya ya kemarin sebenarnya dibahas di TRW ya, di materi TRW. Ya bagaimana cara kita create kontennya, perhatiin dulu siapa usernya, kemudian TRW-nya apa, kemudian baru create kontennya. Kontennya ini yang pasti konten-konten yang dibutuhkan oleh user kita gitu, jangan sampai kita secara idealis membikin konten tapi user kita nggak mau, karena kan kita bikin bisnis, berarti kita harus customer centric dong gitu kan. Ya udah,
bikin aja konten-konten yang sesuai dengan keinginan si user kita. Bagaimana cara meningkatkan interaksinya? Ya itu sedikit hashtag itu sedikit banyak menyelamatkan ya, sedikit banyak walaupun nggak begitu efektif, tapi menyelamatkan terkait, menambahkan jangkauan reach dari konten kita gitu ya, walaupun nggak secara signifikan. Kemudian tadi mungkin teman-teman bisa cobain mulai nambahin alternatif teks di dalam teks ya, tulisannya, teks alternatif atau tulisan alternatif di-add-kan option ketika membuat postingan gitu, karena itu akan bagus untuk SEO. Harapannya konten teman-teman nanti bisa ditemukan juga melalui search engine kayak gitu, kayak gitu. Nah itu yang terakhir ya udah iklan aja gitu. Yang terakhir pasti harus boosting dengan cara yang boosting boosting konten kan dengan macam-macam ya, bisa dengan iklan ataupun tadi pun dengan, selebgram ataupun bisa melakukan, gimik-gimik lainnya kayak gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Oke, semoga terjawab ya Kak Fahira. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Levina Maharani. Kapan kita tahu kalau kita harus posting konten dan ads untuk awareness, untuk consideration, sama untuk conversion? Timeline-nya bagaimana ya? Hmm. Oh gitu ya, gimana ya sederhana, jawabnya gampangnya gini sih, saya kalau di marketing lah ya, di markom lah gitu. Biasanya kita bikin campaign ada yang seasonal, ada yang taktikal kan gitu, pastilah ya. Dimanapun pasti kayak gitu, ada yang seasonal, ada yang taktikal. Ya udah, kita bikin juga kalau saya biasanya di ads juga saya menjalankan iklan pun gitu. Ada yang seasonal, ada yang taktikal. Ya taktikal cuma misalkan promo gajian akhir bulan, misalkan contoh ya. Terus ada juga promo hari apa, tapi biasanya itu paling minim itu seminggu itu. Paling minimal seminggu karena terkait iklan sendiri kan optimalnya iklan tuh 3 sampai 4 hari lah ya. Iklan bisa melalui learning phase 3 sampai 5 bahkan bisa jadi seminggu gitu ya. Sehingga kalau sudah melewati learning phase atau sesuai ekspektasi kita atau sesuai budget sesuai hasil umum yang dinyatakan Facebook itu baru iklan ini bisa berjalan, selayaknya iklan lah ya. Nah itu baru saya jalanin terus. Ada juga yang sifatnya seasonal, ya udah jalan terus aja, jalan misalkan 3 bulan, programnya 3 bulan dan lain sebagainya. Untuk menentukan waktunya sebenarnya, awareness gitu ya, terkait awareness. Kalau awareness sih menurut saya jalan aja terus gitu kan, jalan aja terus satu-satunya yang akan berpengaruh terhadap internal awareness selama ini adalah ya kompetitor kompetitor yang bermain di niche yang sama gitu ya, bermain di niche yang sama ataupun di audiens yang sama kayak gitu. Itu adalah satu-satunya. Bagaimana cara menanggulangi itu, ya budgetnya tambahin ataupun ya kita optimalin ketika membuat konten. Contohnya kayak gini, misalkan sekarang kan ketika misalkan Harbolnas 12-12 semua itu ikutan Harbolnas. Kalau saya sih jarang ikutan, tapi jangan ngikutin saya. Kalau saya nggak ikutan Harbolnas karena saya udah tahu nih ketika Harbolnas ini pasti kan marketplace kayak ya yang gede-gede lah Shopee, Tokopedia yang budget iklannya mereka nggak terbatas, mereka pasti habis market kita sama mereka gitu. Market share-nya nggak dapat. Ya udah akhirnya saya daripada buang-buang spend budget mendingan saya nggak usah deh gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu mungkin ya, kalau ketika menentukan waktu yang tepat lah ya, mungkin itu sih jawabannya, Mbak. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Debi Sintia. Malam Kak Fahmi, insight Instagram kan berdasarkan aktivitas seminggu sebelumnya dan selalu berubah-ubah. Apakah masih efektif jika mengandalkan insight untuk jadwal memposting konten atau feed? Lalu, bagaimana pendapat Kak Fahmi tentang shadow ban yang banyak dialami akun-akun Instagram di tahun ini? Terima kasih. Apa ya pendapatnya saya? Iya, sebenarnya ketika ngeliat apa ya, sebenarnya apalagi kalau kita udah punya insight ya, sebenarnya itu gampang sih. Kalau kita udah Instagram kita udah jalan, misalkan udah punya followers kayak gitu kan, itu udah sebenarnya menurut saya sering-sering aja baca insight gitu, sering-sering aja baca insight dan coba gitu ya, ya apa apa ya, split testing lah gitu, split testing gitu kan. Kita lihat waktunya kapan, coba kita berasumsi, akhirnya kita coba gitu kan. Selain melihat waktu kan sebenarnya di insight juga kan ada tuh kayak konten mana yang interaksinya paling bagus, konten mana yang reach-nya paling bagus, konten mana yang paling banyak menghasilkan komentar gitu kan. Kalau di Instagram tuh ada kan insight kayak gitu kan. Data-data itu kan ditampilkan oleh Instagram. Nah, sebenarnya hal-hal itu kalau teman-teman pelajari, teman-teman catat, teman-teman catat sambil teman-teman bayangin gitu,
Kemudian teman-teman bergabungin, jadi intinya apa gitu, intinya konten yang bagus misalnya kayak gini, oh konten yang banyak interaksi kayak gini nih, tapi yang banyak komentar yang kayak gini, terus waktunya kayak gini. Nah itu kan, data-data itu teman-teman kombinasikan sehingga menjadi sebuah ide baru atau menjadi sebuah, strategi baru yang teman-teman perlu coba kayak gitu kan. Nah, mungkin kayak gitu gampangnya. Nah, kalau terkait shadow ban itu gimana ya, saya sih nggak begitu mikirin gitu kan sebenarnya karena saya sejauh ini, mainnya white hat lah ya, nggak neko-neko gitu. Saya nggak nge-buzzer gitu ya, nggak nge-buzzer atau nggak beli followers kayak gitu. Karena ketika kita beli followers, saya haramkan gitu kan. Karena nanti data insight-nya jadi berantakan, jadi nggak bisa dipelajari secara benar gitu ya. Kayak gitu. Jadi, terus saya selama ini pakai iklan Facebook dan saya ketika menjalankan iklan Facebook pun menjalankan benar-benar ngikutin TOS-nya gitu, apa, term of service-nya Facebook gitu ya. Facebook ya. Jadi terkait shadow ban tadi, itu memang banyak dan, sering gue banyak yang ditanyain sama teman-teman saya atau kita yang sirik, dia bisa juga dibayar budget terus untuk nge-flag-in akun kita, nge-report-in akun kita. Atau juga kan Facebook juga kan tadi yang saya bilang karena banyak orang-orang yang, eee banyak selebgram atau influencer yang melakukan beli followers kayak gitu, atau kan itu sebenarnya udah dilarang. Kalau teman-teman baca term of service-nya si Facebook itu tuh ada, nggak boleh kita melakukan pay to, promote lah ya. Pay to promote dalam arti kita berbayar untuk dipromosikan influencer atau, pay to review kayak gitu, itu nggak boleh juga kayak gitu. Udah itu atau kayak melakukan, pertukaran followers gitu yang berdampak kepada interaksi terhadap followers dan lain-lain itu ada di dalam term of condition-nya Facebook. Nah mungkin orang-orang yang kena badai index itu kita nggak tahu kan, mereka mungkin melanggar, term of service-nya itu dan itu ya menurut saya ya karena mereka kurang baca tentang kebijakannya Facebook kayak gitu sih mungkin, gitu Mbak. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous, dirahasiakan. Mas mau tanya, apakah penggunaan hashtag di kolom komentar itu berpengaruh? Menurut saya enggak sih, karena yang diindeks sama search engine-nya si Facebook atau Instagram sendiri kan adalah yang di kontennya kayak gitu. Itu mungkin jawabannya. Oke, Ya, ke mungkin saya tambahin dikit ya. Nah, yang kalau biasanya yang mau pakai hashtag di dalam komentar itu biar postingannya rapi ya, caption-nya rapi, dia pengennya rapi. Cuman kalau buat ya mungkin secara estetika jadi bagus, cuman secara performa jadi nggak bagus, itu aja sih mungkin jawabannya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ayu Lestari. Halo Mas Fahmi, untuk membuat daily konten rutin, adakah rentan waktu harinya dalam satu minggu sebaiknya upload konten berapa kali? Terima kasih. Hmm. Ini juga nggak ada pakemnya sih, nggak ada pakemnya. Saya juga ya tergantung kondisi aja, tergantung objektif teman-teman apa, terus tergantung kondisional juga seperti apa. Kalau saya biasanya maksimal 2 gitu ya, per hari maksimal 2. Karena ketika tergantung perusahaannya juga ya, kalau perusahaannya asik-asik kayak Shopee kalau dalam sehari ngupload posting 7 isinya promo semua, orang senang-senang aja karena emang orang follow itu kan emang nungguin diskon kayak gitu. Ya tergantung kayak tadinya lah, tergantung objektif perusahaannya dan ya skala perusahaannya kayak gitu. Nah itu nggak ada, pakemnya dan idealnya seperti apa, kayak gitu sih Mbak jawabannya. Oke, semoga terjawab ya. Ke pertanyaan berikutnya, masih anonimus. Mas Fahmi izin tanya, ada nggak sih guidelines atau tips buat bikin copywriting untuk konten? Satu ngeklaim, oke. Ini udah dibahas di materi di kemarin gitu ya tentang ya gampangnya, kita terkait copywriting lo gampangnya sebenarnya paling enak itu adalah soft selling lah ya, tergantung teman-teman strateginya mau apa, mau hard selling atau mau soft selling, tergantung produknya juga gitu kan, dan tergantung juga perilaku si customer-nya. Jadi, ya ini nggak kalau ngomongin bagusnya yang gimana, nggak ya bagusnya ya dicoba gitu, bagusnya dicoba karena kemarin kita udah bahas kan ya, kalau dari saya sih, saya kadang-kadang nyobain konten storytelling buat brand A misalkan, hasilnya beda, tapi kalau di hard selling bagus, tapi buat brand yang B, di storytelling bagus kayak gitu. Nah, karena ya
karena beda user juga nih, beda user, beda niche, beda produk seperti itu ya. Yang bagusnya sih sebenarnya sederhana, yang penting sederhana dan clear gitu ya. Yang pasti tidak misleading lah, yang pasti tidak misleading dan tidak clickbait kayak gitu. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmi untuk jawaban-jawabannya, sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Teman-teman yang di rumah mungkin boleh tepuk tangan dulu buat Mas Fahmi. Boleh. Ini nggak berasa loh, udah jam 20.59, pas Oh banget iya, iya. ya. Sekali lagi thank you banget loh Mas Fahmi. Sama-sama Mbak, sama-sama Bayu. Terima kasih semuanya ya. Udah selama 3 hari ini nih, dari hari Senin ya teman-teman ya. Dari hari Senin bareng-bareng sharing sama kita di sini. Mulai dari yang pertama itu sharing terkait bagaimana bikin ads di Facebook ya. Terus kemarin kita sama-sama belajar buat copywriting, bikin konten ads yang bagus itu kayak gimana sih? Sampai di sesi ketiga ini belajar tentang customer loyalty, udah gitu managing sosial media, lengkap banget ya, seru banget. Mudah-mudahan teman-teman bisa aplikasiin mulai dari bikin konten ads yang menarik itu gimana sih, terus naikin ke ads-nya, ke Facebook ads-nya kayak gimana, sampai dengan manage sosial media sama customer loyalty-nya. Nanti kalau teman-teman udah berhasil nih, boleh sharing cerita-cerita ya DM ke Instagram kita di @telkombdv. Pokoknya thank you banget Mas Fahmi atas sharingnya. Sama-sama Bayu, sama-sama semuanya. Semoga nanti nggak bosan ya untuk sharing bareng lagi seputar digital marketing ini. Amin, insya Allah Mbak, kalau ada kesempatan lagi boleh. Iya, Mas Fahmi ini cukup sibuk loh teman-teman ya. Jadi thank you banget loh Mas udah luangin waktunya. Dan terutama untuk teman-teman semua nih udah join di workshop digital marketing, thank you banget. Padahal mungkin teman-teman punya alternatif lain untuk menghabiskan waktunya, tapi teman-teman lebih memilih untuk join di workshop digital marketing malam ini. Thank you banget ya. Semoga sharing dari Mas Fahmi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, selamat mengaplikasikan ilmu dari Mas Fahmi. Nanti sharing ceritanya ya, kalau udah diaplikasiin, DM ke Instagram kita di @telkombdv. Siapa tahu cerita teman-teman bisa menginspirasi teman-teman kita yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang udah join, dari sesi pertama juga thank you banget untuk dedikasinya, luar biasa loh. Ada beberapa nama yang kelihatannya memang ya setia ikut dari sesi pertama nih, dengerin kita Mas Fahmi. Mantap, mantap. Nanti untuk teman-teman yang join dari sesi awal, akan ada reward dari Mas Fahmi. Nanti dapat akses ya Mas ya ke Sininis ya. Ya, betul Mbak. Dapat hasil ke sini nih cuman dan juga semoga nanti udah beres, saya ada satu produk lagi sih buat customer loyalty lah yang semoga bisa di-share juga tuh teman-teman yang terkait untuk kelola WhatsApp bisnis lah kayak gitu. Itu sih Mbak. Berapa orang tuh Mas? Sorry tadi sempat keputus-putus kayak Oh iya, suaranya. mungkin akan ada yang beruntung 10 orang lah ya Mbak ya, kayak kita kasih 10 aja dulu ya. 10 sampai 20 orang lah, saya Oke. terserah Bayu aja deh. Nanti untuk teman-teman yang beruntung, ditunggu emailnya ya, karena nanti akan kita pilih secara acak. Nanti kita lihat siapa sih, siapa aja nih yang udah berdedikasi ikut ke 3 sesi keseluruhannya. Nanti akan kita email untuk akses ke sini nih. Buat teman-teman juga nih yang mau iseng-iseng berhadiah ikutan giveaway, boleh banget. Masih ada waktu sampai dengan besok. Pokoknya kalau misalnya belum diumumin nih di Instagram Story, berarti teman-teman masih bisa buat story-nya. Kurang lebih gitu teman-teman. Terus buat yang belum isi link survei juga boleh diisi. Linknya ada di kolom chat ya. Coba saya up lagi linknya. Ayo, siapa yang belum isi? Buat teman-teman yang udah isi, nggak perlu isi lagi ya, karena isinya cukup sekali aja. Asik, semoga dapet katanya. Oke, semoga dapet ya. Good luck untuk teman-teman semua. Terakhir nih, Mes, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang lagi belajar digital marketing?
Apa ya, pertama, ya tadilah ya, pertama saya adalah fokus pada customer gitu kan. Fokus pada customer kemudian juga, jangan secara, apa ya, secara mentah-mentah lah ya telan materi saya, maksudnya itu kan tadi hanya saya gambarin contoh, saya nggak pernah share secara saya sebenarnya saya nggak pernah mau share secara teknis karena takut teman-teman akan mengadopsi itu mentah-mentah gitu kan. Jadi, tetap di-explore, mainkan apa, gunain imajinasi teman-teman dan pengalaman teman-teman, pengalaman kehidupan dan lain sebagainya dalam mengelola sosial media terutama dan digital marketing. Jadi ya dan banyakin action kayak gitu sih Mbak mungkin. Mantap. Selamat mengeksplor teman-teman. Selamat mengasihkan ilmu selama 3 hari ini. Jangan lupa share pengalamannya DM ke Instagram kita di @telkombdv. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua, untuk Mas Fahmi. Sama-sama Saya Mbak. Ayu, mewakili Bandung Digital Valley. Memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati teman-teman selama kegiatan workshop digital marketing ini berlangsung. Sampai jumpa lagi di kelas dan workshop berikutnya. Untuk teman-teman yang memang senang banget belajar seputar startup, follow sosial media BDV yuk di @telkom_bdv karena di sana kita banyak banget share informasi. Salah satunya terkait info webinar ini. Teman-teman jalan dong buat belajar hal baru seputar startup digital, terutama teman-teman yang emang tertarik nih di bidang startup, boleh banget di-follow. Oke deh, kalau gitu kita akhiri sesi malam ini. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Dadah.